Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Kita telah tiba di pelajaran yang ke-10 di triwulan yang kedua di tahun 2025 ini. Satu pelajaran dengan judul, Kepada Siapa Akhir Telah Datang. Namun tentu saja sebelum kita mempelajari pelajaran ini, kita akan berdoa, memohon kuasa Roh Kudus Tuhan, memohon akan hikmat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bila mana kami akan mempelajari firman Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Mampukan kami untuk memahami firman ini, mengerti, dan mempraktekannya. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kepada siapa akhir telah datang? Ayat inti terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 11 dan 12. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara, peristiwa-peristiwa penciptaan, air bah, kehancuran Sodom dan Gomora, dan bahkan kisah Daniel di istana Nebukadnezar menjadi saksi dari pekabaran akhir zaman. Tuhan Allah memberikan pekabaran itu adalah agar umatnya bersiap dan berjaga untuk masa kekekalan, bahwa pengadilan Allah adalah benar dan hanya di dalam Yesus saja kita mampu berdiri dalam kebenarannya dan diselamatkan. Bagaimana pelajaran ini secara lengkap? Mari kita ikuti. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Murka Anak Domba. Sebelum akhir dunia, Injil dibawa ke setiap bangsa di bumi. Matius 24 ayat 14. Dan pekabaran 3 malaikat disampaikan ke seluruh bumi. Wahyu 14 ayat 6 sampai dengan 12. Namun, akan ada orang-orang yang lemah, bukan karena kurangnya informasi, tetapi karena penolakan mereka untuk percaya dan menurut. Ini akan menjadi alasan mengapa orang-orang seperti itu terhilang di hari-hari terakhir, seperti yang diekspresikan dalam Wahyu 6 ayat yang ke-16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Kisah air bah memperingatkan kita bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali akan mengejutkan banyak orang, namun bukan karena kurangnya informasi, tapi karena kurang iman. Nuh berkhotbah 120 tahun kepada dunia yang menolak untuk percaya. Mereka mendapatkan informasi yang sangat jelas mengenai apa yang akan terjadi. Dengan menggunakan kisah air bah sebagai konteksnya, Petrus menulis 2 Petrus 3 ayat 3 sampai dengan 6. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Setiap kali tahun-tahun berlalu, sentimen ini akan terus bertumbuh. Di pelajaran hari Senin dengan judul Penginjilan Nuh. Meskipun dunia memiliki ingatan kolektif tentang air bah yang dahsyat, namun kisah Nuh saat ini mungkin merupakan salah satu cerita Alkitab yang paling diejek.
Seperti yang diramalkan, dunia dengan sengaja memandang cerita itu sebagai mitos. Tidak peduli seberapa jelas dan tegas hal itu digambarkan dalam Perjanjian Lama dan dirujuk berkali-kali dalam Perjanjian Baru. Ibrani 11 ayat 7 memberitahu kita bahwa Nuh mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jika Nuh adalah seorang penginjil modern, kita mungkin tergoda untuk menganggap dia gagal. Khotbah selama beberapa dekade, dan apa yang tampak adalah tidak ada hasil. Hamba Tuhan melalui pena inspirasi Ellen G. White, Alpha dan Omega jilid 8, halaman 448 mengatakan, kita belum mencapai titik di mana tidak ada hasil. Meskipun kita telah diberitahu bahwa saatnya akan tiba ketika berakhirlah masa pencobaan dan pintu kasihan pun tertutup. Jadi, dalam kalimat pendek, mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kita dibawa melalui pelayanan terakhir juru selamat kepada waktu bila mana pekerjaan besar penyelamatan manusia diselesaikan. Saudara, kita tidak perlu berkecil hati jika upaya penginjilan pribadi kita tampaknya tidak membuahkan banyak hasil untuk saat ini. Kita harus terus melanjutkan upaya kita. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Kisah Sodom dan Gomora. 2 Petrus 2 ayat yang ke-6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Peringatan yang diberikan kepada umat akhir zaman di planet ini melalui kisah Sodom dan Gomora sangat jelas. Pada akhirnya, orang fasik juga akan dihancurkan oleh api, seperti yang digambarkan dengan sangat jelas dalam Wahyu pasal yang ke-20. Dosa sangat menipu karena membutakan kita pada keadaan hati kita sendiri, menutupi pelanggaran kita di bawah lapisan persetujuan diri. Sementara kejahatan yang dilakukan oleh orang lain seringkali tetap terlihat jelas bagi kita. Betapa mengagetkan ketika Nabi Yeskiel menyampaikan pekabaran kepada umat Tuhan di zamannya bahwa mereka lebih jahat daripada orang-orang yang terkenal karena kejahatannya. Yeskiel 16 ayat 47. Dalam Roma 1 ayat 18 sampai dengan 32. Paulus menyajikan daftar panjang kejahatan manusia yang bisa saja ditulis berdasarkan surat kabar masa kini. Gambaran Paulus tentang dosa orang kafir tidak dimaksudkan untuk menciptakan perasaan superioritas di antara orang Yahudi, tetapi agar umat Tuhan pada akhirnya dapat memahami keseriusan dosa mereka sendiri. Luar biasa nasihat ini. Mari kita lihat bagaimana Nabi Nathan melakukan hal yang sama ketika dia berbicara dengan Daud. Dia menceritakan kisah tentang seorang kaya yang mencuri satu domba dari seorang miskin. Kisah ini sangat membangkitkan kemarahan Daud. 2 Samuel 12 ayat 5. Karena ketidakadilan itu tampak jelas. Meski begitu, Nathan tetap menyatakan, engkaulah orang itu. 2 Samuel 12 ayat 7. Daud melihat dirinya sendiri dalam cerita tersebut. Ketika kita melihat dosa-dosa keji orang lain, seperti yang dijelaskan dalam Wahyu 13 atau 17, itu adalah peringatan bahwa kita juga bisa jatuh ke dalam perangkap yang sama. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Hakim atas seluruh bumi. Tuhan tidak berhutang penjelasan kepada kita, tetapi Dia memilih untuk tidak menutupi motif
dan rencananya dari umat manusia. Amos 3 ayat yang ke-7. Sebelum Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, dia menyatakan bahwa satu-satunya hal yang benar untuk dilakukan adalah memberitahu Abraham tentang apa yang akan terjadi dan apa yang akan segera dia saksikan. Kejadian 18 ayat 17 sampai dengan 32. Abraham tetap berdiri di hadapan Tuhan saat kedua malaikat pergi ke kota Sodom dan Gomora untuk memanggil keluar orang-orang yang mau mengindahkan peringatan mereka. Orang tidak bisa menolong, tetapi pikirkan tentang malaikat yang melakukan tugas yang sama di akhir zaman. Memanggil umat Tuhan yang tinggal di Babel untuk keluar darinya. Wahyu 14 ayat 6 sampai dengan 12, Wahyu 18 ayat 1 sampai dengan 4. Kejadian 18 ayat 25. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Abraham bertanya, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Saudara, Abraham tidak hanya meneliti kasus Sodom, tetapi dia juga meneliti karakter Tuhan. Demikian juga sebelum akhir dunia tiba, Tuhan membuka kitab-kitab surga, Wahyu 20 ayat 4, Wahyu dan ayat 11 sampai dengan 15. Dan memungkinkan kita untuk menyelidiki buktinya sebelum dia akhirnya menjatuhkan api ke bumi. Artinya, kita akan memiliki waktu 1000 tahun untuk menjawab banyak pertanyaan yang untuk saat ini masih belum terjawab. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Penghakiman Pra-Advent, Daniel 7 memberikan kita gambaran sekilas tentang penghakiman pemeriksaan. Ini adalah sebuah kesempatan yang menakjubkan untuk melihat bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah dosa sambil tetap menebus mereka yang ingin hidup dalam hubungan perjanjian dengannya. Daniel 7 ayat 10. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Tuhan tentu saja tidak membutuhkan catatan untuk mengetahui siapa yang diselamatkan atau terhilang. Tetapi para malaikat yang telah memeriksa rencana keselamatan selama ini, 1 Petrus 1 ayat 12, tentu saja ada pertanyaan. Mereka menjadi saksi pemberontakan iblis dan melihat sepertiga malaikat surga diusir dari surga. Wahyu 12 ayat 4. Dan sekarang Tuhan membawa kita ke hadiratnya. Tuhan membuka kitab-kitab itu dan mengizinkan orang-orang kudus melihat segalanya. Kisah permohonan Abraham untuk Sodom dan Gomora adalah satu model penghakiman yang memberi kita beberapa wawasan tentang penghakiman. Yang pertama, dosa-dosa Sodom dan Gomora jelas sedang diselidiki. Tuhan menyebutkan bahwa kejahatan kota itu telah memberinya reputasi sedemikian rupa sehingga protes terhadapnya sangat besar. Kejadian 18 ayat 20. Yang kedua, Tuhan juga membukakan pintu bagi Abraham untuk mempelajari apakah Tuhan bertindak dengan benar atau tidak dalam keputusannya untuk membinasakan orang fasik. Saudara, hanya kebenaran Kristus yang sempurna yang memampukan umatnya melalui penghakiman. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, akan ada orang-orang yang lengah bukan karena kurangnya informasi, tetapi karena penolakan mereka untuk percaya dan menurut. Yang kedua, kita tidak perlu berkecil hati jika upaya penginjilan pribadi kita tampaknya tidak membuahkan banyak hasil untuk saat ini. Kita harus terus melanjutkan upaya kita. Yang ketiga, dosa sangat menipu karena membutakan kita pada keadaan hati kita sendiri, sehingga menutupi pelanggaran kita. Sementara kejahatan yang dilakukan oleh orang lain seringkali tetap terlihat jelas bagi kita. Yang keempat,
sebelum akhir dunia tiba, Tuhan membuka kitab-kitab surga dan memungkinkan kita untuk menyelidiki buktinya sebelum Dia akhirnya menjatuhkan api ke bumi. Dan yang kelima, hanya kebenaran Kristus yang sempurna yang memampukan umatnya melalui penghakiman. Inilah pelajaran sekolah Sabat yang bisa saya bagikan pada pekan ini atau pelajaran ke-10 ini. Semoga membantu saudara yang menyaksikan video ini untuk menemukan kebenaran-kebenaran. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kebenaran yang dibukakan. Sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami akan rencana keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, bahkan kepada seluruh dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati akan umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Curahkanlah kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh memahami dengan baik, dengan benar akan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita terus mempelajari, menyelidiki kebenaran-kebenaran firman Tuhan, terutama melalui pelajaran sekolah Sabat. Kita akan bertemu di pekan depan. Selamat menyelidiki kebenaran firman Tuhan, selamat belajar, selamat sabat, dan Tuhan memberkati.